Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Masih semangat nggak? Ini udah siang terang benderang ini belajarnya. Masih semangat? Semangat, Bu. Sudah makan siang? Sudah. Bagus. Kalau sudah makan siang berarti belajarnya fokus kan ya hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, baiknya kita berdoa sebelum belajar. Boleh satu orang pimpin doa? Saya Bu, Ya silakan, Adina Kak. yang mana teman-teman sebelum kita belajar kali ini kita awali dengan doa agar diberikan hikmah dan dipermudah materi yang sekolah. Berdoa dilaksanakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adina Kak. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Oke, baik, kalau hadir semua. Sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, masih ingat materi kemarin apa? Masih Bu. Apa? Bukan apa? Materi ikatan ion. Ikatan ion. Ada yang masih ingat ikatan ion bagaimana? Ikatan ion itu biasanya terjadi antara logam dan non-logam Bu. Oke, ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam. Lalu adanya serah terima elektron. Itu ikatan ion. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen. Nah, sebelum masuk ke ikatan kovalen, saya mau tes dulu pengetahuan kalian sebelum masuk ke ikatan kovalen. Apakah kalian belajar sebelumnya untuk mempersiapkan pelajaran ini? Boleh di-scan dulu di depan. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah? Sudah, oke. Oke, kita perhatikan dulu gambar di sini. Ada 3 gambar. Ada yang bisa menjelaskan gambar apakah ketiga ini? Gambar orang membeli buku. Orang membeli buku. Oke, kita lihat satu-satu dulu ya. Gambar pertama, ada 2 orang siswa membeli buku di toko buku pelajaran kimia. Nah, oke, mereka membeli 1 buku kimia dengan uang 50.000. 50.000 lah anggapnya, tapi mereka ya kan, mereka sama-sama mengeluarkan duit untuk membeli buku secara bersama gitu ya. Kemudian gambar ketiga mereka Membaca bersama. membaca bersama. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa menganalogikan ikatan kovalen itu sendiri. Anggap nih, kan ada 2 orang siswa. 2 orang siswa ini kita anggap unsur. Unsur apa itu Bu? Unsur non-logam. Jadi kedua siswa ini adalah unsur non-logam yang pertama dan unsur non-logam yang kedua. Nah, uang kita analogikan sebagai elektron. Jadi 2 unsur tadi, 2 unsur non-logam ini saling memberi uang atau elektron. Untuk bisa apa? Untuk membeli buku. Nah, buku di sini kita ibaratkan sebagai ikat. Nah, jadi 2 unsur non-logam tadi ini dia menyumbangkan elektron untuk bisa dipakai secara bersama. Nah, itu definisi dari ikatan kovalen. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ada gambar 2 orang siswa lalu Dia memberikan meminjamkan bukunya. Oke, ada 1 orang siswa yang punya 2 buku, lalu dia pinjamkan 1 bukunya ke temannya. Sama seperti tadi kita analogikan 2 orang siswa ini adalah unsur non-logam. Keduanya adalah unsur non-logam. Nah, buku ini tadi kita ibaratkan sebagai elektron. Nah, jadi 1 unsur non-logam dia menyumbangkan atau memberikan elektronnya untuk dipakai secara bersama. Ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, gitu ya. Nah, jadi bedanya apa ikatan kovalen dengan kovalen koordinasi? Ada yang bisa menangkap dari contoh analogi tadi? Ya, silakan. Kalau kovalen biasa itu mereka berdasarkan ada sumbangsi elektron masing-masing. Kalau koordinasi dia cuma dari salah satu unsur saja. Oke, betul. Jadi betul ya dengan saya kalau ikatan kovalen itu 2 unsurnya saling menyumbangkan, sedangkan kalau yang koordinasi hanya 1 unsurnya saja. Oke. Kita ini adalah tujuan belajar hari ini. Boleh 1 orang membacakan? Saya Bu. Silakan. Peserta didik dapat memahami prinsip pembentukan ikatan kovalen dan kovalen koordinasi dengan benar melalui pembelajaran
ini dengan benar. Oke, jadi studi kita hari ini adalah memahami prinsip pembentukan ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Oke, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, saya mau jelaskan dulu mekanisme pembelajaran kita hari ini ya. Jadi nanti saya meminta kalian untuk membentuk kelompok berdasarkan minat belajar kalian. Oke, nah nanti saya akan bagikan LKPD, nanti kalian akan bekerja sesuai perintah LKPD yang saya berikan. Oke, dan juga di sini saya ada memberikan lembar penilaian diri yang mana akan kalian isi dan kalian lakukan juga setelah selesai pembelajaran ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, nanti setelah selesai kalian mengisi LKPD, saya minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, seperti yang sudah saya berikan asesmen kemarin, bahwa saya sudah mendata minat belajar kalian itu seperti apa. Jadi ada dua kelompok besar, yaitu kelompok audiovisual dan kelompok visual, di mana kalian lebih menyukai atau lebih menyenangi belajar menggunakan audiovisual dan visual. Nah, jadi kelompoknya adalah yang audiovisual ada Nasma dan Istiqomah, kemudian kelompok visual ada Adimeta dan Ofni. Oke, saya membagi lembar LKPD-nya. Oke, nah ini ada lembar asesmen penilaian diri ya, mohon diisi, nanti dikumpulkan selesai pelajaran. Oke, setelah saya bagikan LKPD-nya sebelum diskusi, tolong simak video yang saya tampilkan dulu ya. Ya Bu. Berarti saya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Berbeda dengan bagus untuk menangani permasalahan sampah yang sudah terjadi sejak lama. Salah satu upaya untuk menangani permasalahan sampah yaitu dengan mengubah sampah organik yang berasal dari sisa pakaian kaki menjadi gas kenana yang bisa digunakan oleh warga sebagai bahan bakar untuk pemakaian. Sampah organik dihasilkan dengan menggunakan mesin penghancur lalu difermentasi. Kemudian diolah dengan menggunakan mesin reaktor yang membuat obligasi menghancur kabupaten Pati yang bisa menghasilkan bahan bakar yang bisa digunakan untuk memasak. Salah seorang pedagang di kawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengatakan, gas metana yang dihasilkan dari sampah organik ini sangat bermanfaat. Oke, so dari video tadi unsur yang ditangkap dari video tadi apa ya? Metana. Metana ya. Oke, nah saya punya pertanyaan. Dari video tadi, ini pertanyaan dari saya untuk mencapai kestabilan unsur-unsur berkaitan dengan unsur lainnya. Ikatan apa yang terjadi pada metana dan bagaimana prosesnya? Ada yang sudah memiliki gambaran? Ada, oke. Kalau sudah ada sedikit gambaran, sekarang kalian bersatu pada kelompoknya yang sudah saya berikan tadi dan mulai berdiskusi mengenai masalah yang saya tampilkan ini ya. Oke, tadi kan sudah saya bagikan kelompok berdasarkan minat belajar, yaitu audiovisual dan visual akses. Nah, di sini Ibu ada barcode mengenai materi sesuai dengan kelompoknya tadi. Kalau yang audiovisual ini ada dua barcode mengenai video pembelajaran. Kemudian ini visual teks dalam bentuk e-book ya. Jadi nanti kalian dalam mengerjakan KPD boleh melihat dari materi yang telah saya sediakan. Jadi scan aja ya barcode-nya ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Isti dan Ima? Nanti yang organisasinya satu aja. Iya betul, ada satu unsur yang menyumbangkan pasangan elektronik. Ini yang menyumbangkan ini yang Iya. Oke. Adimana dan Ofni, apa ada kesulitan? Oke, nanti saya jelaskan ya, karena dia elektrovalensinya C-nya ada 4. Oke, makasih. Oke, sudah semuanya? Sudah Ibu. Sudah. Oke, sudah selesai diskusinya anak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, silakan kalian presentasi hasil diskusinya ke depan. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan Adimeta. Silakan gambar struktur Lewis dari senyawanya, kemudian bacakan hasil diskusinya ya. Silakan. Teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya, dikoreksi juga apabila ada kesalahan. Nanti kita penguatan materi sama. Oke? Baik Bu. Ini Bu struktur Lewis untuk metana. Oke. Teman-teman yang lain perhatikan juga ya. Ya Bu.
hasil yang kami dapat itu berdasarkan isian struktur dari sini, ciri-ciri unsur yang berikan kovalen adalah terbentuknya unsur non-logam dan logam masing-masing unsur menyumbangkan satu elektron. Kemudian yang kami simpulkan adalah ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari dua unsur non-logam yang masing-masing unsurnya mendonorkan elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok tadi sudah memperhatikan diskusinya. Selanjutnya kelompok Nasma, silakan. Nah, itu bentuk dari ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi di sini skemanya adalah pada senyawa NH3 ini, nah terjadi ikatan kovalen koordinasi karena atom nitrogennya ini memiliki satu PB, sedangkan pada atom boron pada BF3 yang ini kekurangan elektron. Jadi nitrogennya menyumbangkan EPP kepada boron untuk memenuhi oktet. Nah, di sini ikatan kovalen koordinasinya. Nah, sehingga terbentuk ikatan di mana kedua elektron berasal dari nitrogen. Dengan demikian, NH3 berperan sebagai donor elektron dan BF3 sebagai akseptor elektron. Dan ikatan terbentuk disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nasma. Memaparkan hasil diskusinya. Oke, setelah presentasi kalian tadi, Ibu akan memberikan pengamatan dulu. Nanti sembari kita verifikasi sama-sama hasil diskusi kalian apakah sudah tepat atau belum ya. Nah, jadi ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Nah, kedua atom yang berbeda tersebut akan terkait pada pasangan elektron yang sama. Nah, dalam ikatan kovalen ini ada dua jenis istilah. Yang pertama PI dan PB. Nah, apa sih itu PI, Bu? Jadi PI itu adalah pasangan elektron yang digunakan bersama oleh dua atom yang berikatan. Itu disebut dengan PI. Nah, sedangkan PEB itu adalah pasangan elektron yang tidak digunakan bersama oleh kedua atom tersebut. Itu pasangan elektron bebas. Nah, di dalam ikatan kovalen itu, jadi ikatan kovalen itu dia terjadi ada maksudnya ya, ada tujuan. Itu tujuannya adalah untuk supaya unsur-unsur yang berikatan itu susunannya stabil. Nah, jadi ada dua kaidah kestabilan unsur dalam membentuk suatu ikatan. Yang pertama ada duplet. Itu dia membutuhkan dua elektron supaya stabil. Lalu yang kedua ada oktet, yaitu 8 elektron supaya stabil. Nah, sebelum membentuk ikatan, jadi kita harus tahu dulu nih elektron valensi dari unsur yang ingin berikatan. Jadi elektron valensi itu ditentukan dari konfigurasi elektron. Jadi sebelum kita membuat struktur Lewis, kita harus menentukan dulu konfigurasi elektron dari unsur tersebut dan menentukan elektron valensinya, gitu ya. Oke, kita cek. Ini tadi yang ini ya, CH4 yaitu metana. Jadi ini sudah benar ya pembentukan ikatannya. Jadi jadi C di sini dia ada 4. Kemudian dia memakai elektron dari H. Jadi ada berapa? Ada 8 elektron. Sudah stabil kami memenuhi kaidah oktet. Lalu yang atom H dia ada 1 elektron. Kemudian dia meminjam atau memakai secara bersamaan elektron dari C. Jadi dia sudah stabil memenuhi kaidah duplet. Oke, sudah benar ya. Nah, jenis-jenis ikatan kovalen ini ada 3. Yang pertama adalah jenis ikatan kovalen tunggal, kemudian rangkap 2, dan yang terakhir rangkap 3. Ini adalah ikatan kovalen tunggal. Maksud dari ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang jumlah pemakai elektron bersamanya adalah 1 + 1 ini. Contoh dari ikatan kovalen tunggal adalah senyawa KF, di mana ada atom F dan atom H. Atom H ini dia punya 1 elektron valensi, kemudian atom F dia punya 7 elektron valensi. Mereka berdua sama-sama
meminjamkan elektron. Nah, ini adalah bentuk ikatannya ya. Jadi inilah ikatan kovalen tunggalnya. Oke, lanjut ke jenis ikatan kovalen rangka. Di mana ikatan kovalen rangka ini adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya lebih dari satu pasang. Sini ada dua jenis, yaitu rangka 2 dan rangka 3. Rangka 2 ini ada struktur molekul O2, di mana ini ya ikatan kovalen rangkanya. Jadi unsur O itu dia elektron valensinya ada 6. Kemudian dia butuh 2 lagi supaya stabil, supaya oktet ya. Nah, makanya struktur Lewis O2 ini seperti ini. Jadi ikatannya adalah ini ya. Jadi ada 2 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan untuk berikatan. Kemudian juga ini nomor 3 ada molekul N2. Jadi ini ada 3 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Itu disebut dengan apa? Kovalen apa? 3. Oke, selanjutnya ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi terjadi jika pada suatu perikatan terdapat pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Oke, kita cek. Tadi ini punya kelompok plasma. Ada pembentukan ikatan antara senyawa NH3 dan Br3. Nah, di sini kan di NH3 itu N-nya punya satu PB atau pasangan elektron bebas. Sedangkan di Br3 B-nya kekurangan elektron, pasangan elektron. Jadi dalam proses pembentukannya Br3 ini dia meminjam atau memakai secara bersamaan pasangan elektron dari NH3. Jadi di sini ya, ini adalah ikatan kovalen koordinasinya. Jadi unsur N pada NH3 dia menyumbangkan satu PEB untuk dipakai berikatan dengan B pada BF3. Oke, sudah betul ya, ini pekerjaan dari kelompok masing-masing. Oke, jadi what is the conclusion of today's lesson? Atau apa yang kita simpulkan dari pelajaran ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Adinata. Jadi hari ini kita belajar tentang ikatan kovalen dulu. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara senyawa non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen itu terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersamaan. Kemudian ada juga namanya ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan terjadi dari hanya salah satu pasangan elektron ikatan atau dari salah satu unsurnya saja, Bu. Oke, terima kasih Adinata. Jadi itu ya, kalau kovalen biasa itu 2 unsur non-logam itu memakai elektron secara bersamaan. Sedangkan kalau kovalen koordinasi hanya satu pasang saja yang memberikan pasangan elektron untuk dipakai secara bersamaan. Gitu ya. Oke. Untuk meningkatkan pemahaman kalian itu ada soal evaluasi, boleh di-scan dulu. Ini dikerjakan di rumah ya. Saya membebaskan anak-anak ibu untuk mengerjakan dalam format apapun, baik itu PPT, mau tulis sama atau bahkan video vlog sesuai dengan minat belajar kalian ya. Ibu membebaskan. Lalu nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan pada link yang ada pada barcode ini, gitu ya. Oke, dan yang terakhir kita mau refleksi. Jadi boleh juga di-scan barcode ini nanti langsung masuk ke link Google Form. Jadi ibu mau kalian menuangkan refleksi diri kalian pada link ini mengenai tentang kesulitan apa saja yang kalian alami selama belajar ikatan kovalen pada hari ini. Oke? Sudah Ibu. Oke. Untuk materi ikatan kovalen cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pada pertemuan kita selanjutnya dengan topik ikatan logam. Oke? Jadi ibu harap anak-anak ibu boleh mempersiapkan diri untuk materi ikatan logam. Nanti minggu depan kita ada pretest juga ya seperti awal tadi. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut amal dan kita masih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, boleh dikumpul dulu LKPD dan nomor asistennya. Oke, terima kasih. Baik, cukup sekian dulu untuk pertemuan kimia kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.